Harimau dalam perut tapi kambing juga yang keluar. Begitulah pepatah yang kira-kira dipakai para politisi yang mewakili partainya masing-masing menanggapi putusan MK terkait penghapusan syarat presidensial threshold untuk Pilpres 2029 nanti. Aslinya politisi, utamanya dari partai besar atau partai yang ada kursi di DPR, gondok betul dengan putusan MK itu. Percis saat MK mengubah syarat pencalonan pilkada hampir separuh dari syarat sebelumnya. Hari itu juga DPR ingin mengesahkan undang-undang pilkada baru, tapi akhirnya gagal total. DPR atau politisi dari partai-partai parlemen masih bisa mengeluarkan kambing dari mulutnya meski harimau dalam perutnya karena putusan MK soal penghapusan syarat presidensial threshold itu dilakukan MK 4 tahun sebelum Pilpres dilakukan. Berbeda dengan putusan terkait syarat pencalonan pilkada yang diputuskan MK kurang lebih sepekan sebelum pendaftaran. DPR dan pemerintah sebagai pembuat undang-undang merasa diterpedo MK kewenangannya. Hingga pekan itu juga ingin disahkan undang-undang pilkada baru tapi gagal karena didemo para Garuda Biru. Putusan MK terkait penghapusan syarat presidensial threshold itu hanya makin memantapkan DPR untuk melakukan perubahan undang-undang paket politik seperti pemilu, pilkada, dan parpol. Ada juga yang memakai istilah omnibus law politik. Bahkan putusan MK itu sendiri isinya juga mendorong pembuatan undang-undang ke arah itu. Jadi DPR atau parpol memang tak perlu berlebihan menanggapi putusan MK tersebut. Meski sebetulnya yang diutak-atik itu jualan partai selama ini. Partai tak sungguh-sungguh ingin mengusung kadernya sendiri. Berjualan politik yang paling pokok. DPR punya rencana, MK pun mungkin punya rencana. Rencana DPR dan MK belakangan ini tak lagi seiring sejalan, utamanya soal politik. Perubahan undang-undang pilkada salah satunya, dan penghapusan syarat presidensial threshold ini salah duanya. Selama ini MK menjaga dengan ketat maunya DPR, belakangan ini tidak lagi. Bayangkan puluhan tahun puluhan gugatan ditolak MK, tiba-tiba saja saat ini dikabulkan. Bendungan itu dibuka, air bah meluncur deras menjadi puja-puji terhadap MK. MK menjadi lawan sepadan politik DPR dan pemerintah. Dugaan saya putusan MK terkait penghapusan syarat presidensial threshold ini adalah alarm perang terbuka antara MK versus DPR dan pemerintah menuju pemilu 2029. Agaknya hasil pemilu 2024 adalah awal mula dari perubahan sikap politik hukum MK. Perubahan syarat pencalonan pilkada yang dilakukan MK di ujung adalah bukti. MK boleh dibilang sukses mengubah konstelasi politik pilkada kemarin. Hasil Pilgub Jakarta buktinya. Kalau tak ada perubahan undang-undang oleh MK, maka yang jadi gubernur Jakarta adalah Ridwan Kamil bukan Pramono Anung. Meskipun DPR dan pemerintah agak tenang dengan putusan MK terkait penghapusan syarat presidensial threshold karena Pilpres masih 4 tahun lagi, tapi DPR tak bisa semaunya membuat undang-undang paket politik atau omnibus law politik itu. Sikap politik hukum MK sudah agak jelas, cenderung membuka lebar-lebar partisipasi politik warga. DPR dan pemerintah biasanya cenderung sebaliknya, menutup apapun yang bisa ditutup. Bahkan wacana penghapusan pilkada langsung juga mencuat. Saya yakin MK nanti akan menolak penghapusan pilkada itu. DPR bisa jadi nanti akan tetap membuat presidensial threshold, akan tetap membuat ambang batas DPR, akan tetap menyulitkan syarat pembuatan partai baru atau menyulitkan partai non-parlemen dan lain-lain. Tapi yakinlah MK akan datang sebagai juru selamat, membatalkan apa-apa yang sudah dibuat dan disahkan oleh DPR dan pemerintah itu. Penghapusan syarat presidensial threshold yang dilakukan MK adalah jalan yang dibuat MK agar DPR dan pemerintah tak bisa lagi aneh-aneh. Jalan MK lebih berlaku karena final dan mengikat. Besarnya kewenangan MK yang tidak saja memutus adanya benturan antara satu undang-undang dan undang-undang lainnya, tapi kadang juga membuat norma baru, ditambah memutus sengketa pemilu.
pembuat undang-undang, DPR dan pemerintah bisa tak berdaya berhadapan dengan MK. Apalagi masa jabatan hakim MK jauh lebih lama dibandingkan Presiden dan DPR. Presiden dan DPR termasuk MA sebagai pengusul hakim MK bisa tak berdaya dengan hakim MK itu sendiri. Secara politik, MK bisa jadi lawan politik pemerintah dan DPR yang tak setara, dan itulah yang terjadi saat ini.